Ini surat telegram Mabes TNI Angkatan Darat tertanggal 6 Mei 2025 tentang perintah pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Jajaran TNI AD diminta menyiapkan 1 peleton atau 30 personel untuk pengamanan di tingkat Kejati dan 1 regu atau 10 personel di tingkat Kejari. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Christo Meisianturi, bilang tugas tersebut merupakan bagian dari kerjasama TNI dan Kejaksaan sejak 2023 yang bersifat rutin dan preventif. Sedangkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, bilang surat perintah dukungan pengamanan itu tidak dikeluarkan dalam situasi yang bersifat khusus. Kalau kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, personel TNI hanya melakukan pengamanan fisik, bukan mencampuri urusan perkara. Tapi langkah ini menuai beragam respon publik, dari mempertanyakan urgensi pengerahan militer di lingkungan kejaksaan sampai kecurigaan terkait motif politik di balik penugasan tersebut. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS Hairul Fahmi menilai argumen pihak TNI maupun Kejaksaan RI belum cukup menjelaskan urgensi dari tugas pengamanan oleh personel TNI di lingkungan kejaksaan. Sehingga dinilai wajar jika langkah tersebut menuai perdebatan publik. Pengamanan kantor kejaksaan ini kan mestinya berada dalam ruang lingkup tanggung jawab kepolisian gitu ya, bukan TNI. Jadi tadi ya wajar juga ya kalau publik tadi bertanya gitu ya, ini kenapa? Terus apakah ada ancaman yang luar biasa atau ada dinamika lain gitu yang kita tidak tahu? Tentu harus diperjelas gitu ya, harus diperjelas apakah ada situasi ya yang nyata gitu ya di lingkungan kejaksaan ini yang memang membutuhkan intervensi dalam bentuk pengerahan pasukan TNI. Kalau saya justru melihat konteksnya adalah dalam penanganan kasus-kasus besar yang selama ini sudah mulai ditangani oleh kejaksaan gitu ya, termasuk kan ada beberapa kasus korupsi itu yang sudah berjalan ditangani oleh kejaksaan. Ya mungkin ke depan jika proses penegakan hukum ini terus berlanjut, ya mungkin akan membesar dan kemudian dipandang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan yang lebih besar dan membutuhkan intervensi pengamanan. Tapi ini kan juga tetap saja ya ini rentan menimbulkan persepsi liar gitu ya, seolah-olah ada krisis kepercayaan antar lembaga gitu ya, terutama antar lembaga penegak hukum ini ya. Merujuk pasal 47 dan penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, prajurit TNI dapat menduduki jabatan pada Kejaksaan RI di bidang pidana militer. Artinya, penempatan itu bertujuan untuk mendukung fungsi-fungsi penegakan hukum yang spesifik terkait dengan pidana militer. Sedangkan tugas pengamanan di lingkungan kejaksaan tidak diatur dalam Undang-Undang TNI. Sementara itu, wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban sipil ada di institusi Polri. Menurut Fahmi, transparansi soal jangka waktu, penanggung jawab, ruang lingkup, sampai beban pembiayaan pengamanan jadi PR besar TNI dan Kejaksaan dalam merancang mekanisme pengamanan jika penugasan itu tetap dilaksanakan. Undang-undang TNI yang baru ini kan menegaskan juga bahwa operasi militer selain perang ini harus didasarkan pada peraturan pemerintah ya, bentuk keputusan politik negaranya itu peraturan pemerintah, dan bahkan untuk yang berkaitan dengan tugas perbantuan ya, pada Polri, karena tanggung jawab keamanan sipil itu ada pada Polri, berkaitan dengan tugas perbantuan ini harus diatur undang-undang. Pelibatan ini di ruang sipil ini tidak boleh bersifat permanen, dia harus bersifat sementara, situasional gitu ya. Artinya harus jelas gitu ya. Kalau kemudian sudah dijelaskan ya kita pantau bersama gitu ya. Akan berapa lama ini akan dilangsungkan kegiatan pengamanan yang melibatkan TNI ini. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas ini? TNI kah? Kejaksaan Agung kah? Ini kan berkaitan juga dengan pembiayaannya. Apakah anggaran yang dimiliki kejaksaan juga memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatan ini? Gitu ya. Sebaliknya di tingkat TNI juga demikian.
supaya ini jelas akuntabilitasnya jelas, transparansinya juga berjalan dengan baik. Ini kan harus dijawab gitu ya, harus dijawab dengan baik supaya publik yakin bahwa kebijakan ini tidak didasarkan pada apa yang mereka persepsikan, tapi memang didasarkan atas kebutuhan, urgensi, dan alas hukum yang tepat.